Itu Bani Israel tuh complaining, demanding, and very annoying serta toxic. Luar biasa. Komplit ya. Komplit. Jadi kalau sesusah-susah kaum itu adalah Nabi Musa. Makanya begitu Nabi punya masalah bukan Nabi punya masalah. Nabi menghadapi para sahabat-sahabat yang bermasalah, ingatnya selalu Musa. Makanya Nabi Musa ini salah satu penghiburnya Rasulullah ya. Iya. Kisah-kisahnya Nabi Musa ini ya. Selalu diingat. Karena kenapa? Karena kaumnya kayak begitu. Rasul selalu begini, ya minimal kaumku mencintai aku. Iya. Walaupun mereka kadang-kadang ya nggak tahu diri, gitu kan ya. Bukan kadang-kadang, beberapa kecil sekali yang nggak tahu diri. Gitu. Kalau ini majority. Iya itu ceritanya kan kita lihat begitu ya. Iya. Kok bisa ditinggal Nabi Musa sebentar ya? Padahal baru menyaksikan pembelahan lautan. Iya. Ditinggal sebentar bikin patung. Diselamatin pula, tadinya kan diperbudak Dan Firaun di situ kan ada Harun. Iya. Coba, coba yakin. Harun itu luar biasa loh. Ditarik itu nggak ada masalah dia, nggak luka, nggak ada apa. Artinya kan dia kan kuat juga. Tapi kekuatan dia bahkan nggak bisa untuk ngatur Bani Israel. Ngatur Bani Israel. Luar biasa. Oke, sampai akhirnya kemudian pertolongan Allah meminta mereka untuk masuk ke sebuah tanah. Ya. Tapi malah ditolak sama mereka. Iya. Gitu kalimatnya, ya Musa, Ya. kami sekali-sekali tidak akan memasukinya selama-lamanya. Selagi mereka ada di dalamnya. Ini mereka ini duduk siapa? aja. Jadi mereka ini adalah kaum Filistin atau kaum Jabbarin. Jadi kaum Jabbarin yang tinggal di daerah situ. Nanti daerah itu yang kita kenal dengan nama Filistin itu. Palestina yang Ya sekarang. Palestina. Itu nanti setelah Hadrian tapi. Sebelah timur daripada ini ya, dataran tinggi Sinai ini. Iya betul. Dia mau nyebrang nih, udah dikasih tahu petunjuk, kita kalau ke sana Allah selamatin. Betul. Gitu ya. Cuma karena memang ada orang-orang gede ini mereka Iya. takut, pengecut mereka. Iya betul. Nah, karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu. Nggak hanya pengecut. Mereka itu adalah kaum yang sangat menghina. Bullying. Gitu. Mereka itu kaum bully. Itu Musa dibully loh. Jadi gini, kami nggak mau masuk. Orang yang lemah, pengecut, bukan bilang kami nggak mau masuk. Dia bilang, dia lari. Tapi dia bilang gini, kamu aja sama Tuhanmu. Itu bullying loh. Dia menempatkan diri sebagai yang ngatur dan nyuruh Musa. Coba bayangin. Karena itu pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan diksinya tuh Tuhanmu ya. Iya. Maksudnya ini kayak Memisahkan diri. iya, kayak nggak sefrekuensi. Bukan Tuhan kita, tapi Iya. Tuhanmu. Maksudnya kalau bahasanya Rasulullah misalkan sama Abu Bakar kan, Iya. la tahzan innallaha ma'ana, Ma'ana. gitu. Membersamai. Iya. Makanya nanti Musa balas. Musa nggak balas. Musa di awal sudah ngasih tau juga. Kala inna ma'iya rabbi sayahdin. Aku. Iya, itu pas dikejar di laut terbelah Karena di itu. situ mereka juga sudah annoying. Iya. Gitu. Jadi kalimatnya tuh beda. Udah Tuhanku ada sama aku gitu Iya. kan ya. Kalau Nabi Muhammad Tuhan kak kita bareng sama kita. Ma'iya Robbi bersama saya. Iya. Makanya itu kenapa Cak Nun itu buat ma'iyahan. Ma'iyah. Ma'iyah itu artinya bersama saya. Oh. Nah, Tuhanku bersama saya. Nah, Tuhan saya bersama saya. Dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Iya. Ini kalau zaman sekarang kamu ke sana, nanti kalau udah menang miss call kita Iya, turun. Betul. Kami spectator aja. Iya. Kurang ajar ya. Iya. Ampun dah. Mm-mm. Nah, terus Mm-mm. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Iya. Di mana selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu. Yatihun itu berputar-putar. Yatihun makanya disebut dengan padang tih. Padang berputar-putar. Nah disitulah kemudian Musa masih care juga pada mereka. Masih diurusin. Masih dikasih mana wasalwa. Itu setelah kasus ini. Itu masih digituin. Masih digituin. Allah tuh maha baik Ya, sama orang sebenarnya- Bani Israel. Sebenarnya udah sesabar itu ya Nabi Musa. Sudah ya? sesabar itu. Walaupun di antara mereka nanti ada keturunan-keturunan yang baik ya. Yang nanti kan akan jadi Tolut, ada akan jadi Daud, dan kemudian akan jadi Sulaiman dan seterusnya. Ada golongan-golongan yang baik. Tapi yang ini kaum complaining. Iya, iya. Nah coba lihat ya. Diharamkan selama berapa? 40. Kenapa 40? Mungkin ada sesuatu yang Mufasir mengatakan 40 tahun adalah waktu yang diperlukan untuk menggantikan satu generasi complaining. Oh. Jadi kalau mau berjuang, sabar. 40 tahun itu yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Ganti generasi itu Setelah 40 ganti tahun. generasi yang complaining ini, maka muncul generasi Tolut dan muncul generasi, Daud. bukan Tolut, muncul generasinya Yusya yang nanti akan masuk.